Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online sejarah kebudayaan Islam. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang hambatan serta modal keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada poin A, kita akan membahas terlebih dulu hambatan-hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, di mana hambatan dakwah Nabi Muhammad ini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu tentang tantangan kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong Quraisy menentang seruan Islam. Nah, kita akan belajar atau membahas pada poin yang pertama yaitu tantangan kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di mana di sini disebutkan pada awal dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad mendapat banyak hambatan dan tantangan yang sangat hebat. Di mana yang dilakukan kaum kafir Quraisy ini untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad yaitu ada 3 cara, yaitu yang pertama yaitu dengan cara membujuk siapa, yaitu membujuk paman dari Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Di sini Abu Thalib dibujuk ya. Siapa saja yang membujuk? Ini ada 4. Yang pertama itu Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab, ketiga Abu Sufyan, dan keempat Utbah bin Rabi'ah. Keempat ini membujuk Abu Thalib untuk menyuruh keponakannya, siapa keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menghentikan dakwahnya di Mekah. Selain membujuk, di sini ya, kafir Quraisy juga melakukan siksaan fisik. Nah, di sini umat muslim yang mendapat siksaan fisik ini ya, ada Bilal bin Rabah, ada keluarga Ammar bin Yasir, dan ada Zubair bin Awam. Selain melalui bujukan, siksaan fisik, juga kaum kafir Quraisy ini melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin ya. Di sini apa saja isinya? Isi pemboikotan ini ada 3 ya. Yang pertama ini, kaum kafir Quraisy tidak mau berbicara dengan orang Islam. Terus kaum kafir Quraisy ini juga tidak mau mengadakan jual beli dengan orang Islam. Dan yang ketiga, kaum kafir Quraisy tidak mau menikah dengan orang Islam. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun ya. Dan pemboikotan ini juga berhenti setelah papan pengumuman yang dipasang di Ka'bah hancur dimakan rayap. Selain itu, beberapa orang dari kalangan kafir Quraisy tidak tega melihat akibat pemboikotan tersebut. Pada poin yang kedua ya, kalau poin pertama tadi tantangan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah ya. Sekarang pada poin kedua yaitu faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama yaitu karena persaingan merebut kekuasaan. Di mana di sini kaum kafir Quraisy ini tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira tunduk kepada agama Muhammad ini berarti tunduk kepada kekuasaan Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku bangsa Arab ini ya selalu bersaing untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Sebab itu bukanlah hal yang mudah bagi kaum kafir Quraisy untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Nabi Muhammad, karena menurut mereka berarti suku-suku bangsa Arab akan kehilangan kekuasaan dalam masyarakat. Terus yang kedua ini ya, faktor penyebabnya ini ya, yang mendorong Quraisy menentang ini karena persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Karena kita ketahui ya, bangsa Arab ini hidup dengan sistem kasta. Tiap-tiap manusia ini digolongkan dalam kelompok kasta yang tidak boleh dilampuinya.
Nah, sedangkan kita ketahui bahwa seruan Nabi Muhammad ini memberikan hak yang sama kepada manusia, yang merupakan suatu dasar penting dalam agama Islam. Jadi agama Islam ini tidak membedakan kasta, makanya kafir Quraisy nih ya takut ya nanti akan disamakan hak antara kasta bangsawan dengan kasta hamba sahaya. Lanjutnya yaitu takut dibangkitkan alam kubur, di mana agama Islam ini mengajarkan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan semua amal perbuatan manusia ini akan dihisap. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapat balasannya di surga ya, begitu pula dengan sebaliknya ya. Orang yang berbuat jahat ini akan mendapat balasan yaitu neraka. Dan kaum kafir Quraisy ini tidak dapat menerima agama Islam yang mengajarkan manusia akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Berikutnya yaitu taklid kepada nenek moyang, di mana di sini pada kaum Quraisy ini taklid secara membabi buta terhadap nenek moyangnya yang tidak mengikuti langkah-langkah mereka dalam persoalan peribadatan, tingkah laku ya. Terus di sini mereka sangat membabi buta terhadap nenek moyangnya tanpa mengetahui asal usul dari agama yang mereka anut. Lanjut, yang kelima yaitu memperniagakan patung, di mana salah satu dari perusahaan orang Arab ini ya memahat patung yang menggambarkan, ada yang pada pertemuan yang sebelumnya kan ada Lata, Uzza, Mana, dan Hubal ya. Patung-patung ini mereka jual kepada jamaah haji, mereka membelinya supaya mendapat berkat atau untuk kenang-kenangan. Nah, setelah hambatan-hambatan tadi, di sini terdapat modal keberhasilan ya. Setelah melewati tantangan, setelah melewati tadi semua hambatannya, ada modal keberhasilan Nabi Muhammad selama berdakwah di Mekah ini apa saja. Nah, anak-anak perlu mengetahuinya, yaitu yang pertama yaitu memiliki akidah yang kuat. Apa akidah itu? Akidah merupakan keyakinan ya yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi modal bagi Nabi dan para sahabat untuk tetap bertahan menjalankan syariat Islam walaupun gangguan dan ancaman datang silih berganti. Lanjutnya yaitu bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Di sini sifat Nabi Muhammad dan para sahabatnya walaupun lemah lembut dalam berkata, bersikap ya, namun tetap memiliki prinsip yang kuat yaitu untuk menolak berbagai kemaksiatan, kekufuran ya, dan lebih difokuskan kepada penanaman akidah dan pemberantasan kekufuran. Di samping itu juga di sini ya ada sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, khususnya ujian dan cobaan yang datang dari kaum kafir Quraisy. Dan yang terakhir yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas atau amanah. Walaupun di sini kita ketahui gangguan dan ancaman dari orang kafir Quraisy ini tidak menyurutkan tekad Rasul sahabat ya dalam menegakkan agama Allah yaitu agama Islam. Hal ini karena merupakan tanggung jawab Rasul terhadap misi yang diembannya untuk memenangkan agama Islam di atas agama yang lain walaupun orang musyrik membenci. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hambatan-hambatan dakwah Nabi Muhammad selama berdakwah di Mekah ya, serta modal keberhasilannya Nabi Muhammad selama dakwah di Mekah mengalahkan kaum kafir Quraisy. Nah, semoga bermanfaat materi untuk kali ini. Selamat belajar dan terus semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.